Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, agar hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita dijadikan saleh dan salehah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan
kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu judulnya pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana kita membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Babul hathi ala surati ayatil Al-Quran. Bab tentang membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surah-surah yang khusus yang dianjurkan dibaca. Bahkan setiap malam pun ada surah-surah yang dianjurkan setiap malam kita baca. Yang mana apabila bagi orang tersebut membacanya dan tidak meninggalkannya, maka dapat bagian apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad baca, dapat bagian itu. Kita pun yang membacanya pun dapat bagian sebagaimana bagian Nabi Muhammad SAW. Di ayat-ayat tertentu ada surah-surah tertentu dianjurkan dibaca ada malam ini dan hari-hari yang dianjurkan dibaca. Semakin banyak seseorang ini membaca Al-Quran, maka semakin terang hatinya. Ada dua sebab yang paling cepat menerangkan hati seseorang. Yang pertama, makan makanan yang halal. Makan makanan apa? Yang halal. Yang kedua, membaca Quran. Dua hal ini berpengaruh paling cepat menerangi hati seseorang. Makan makanan halal yang tidak syubhat, yang bukan dari sesuatu yang haram, berimbas kepada orang yang memakannya atau orang yang memberikan makan terhadap makanan tersebut. Kalau dia berikan makanan tersebut kepada anaknya yang halal, maka imbas jadi anak tersebut anak yang baik. Ketika dia memberikan makanan tersebut atau hasil dari barang syubhat atau barang yang haram, maka imbas daripada anak tersebut kepada orang tuanya sesuatu jawaban dari perilaku dan ucapan yang gak baik nanti. Ini sebab apa? Dia memberikan makanan yang bukan halal. Suatu ketika Bapak Ibu, ada seseorang yang bernama Sabit. Namanya siapa? Sabit ini dari daerah Irak. Dia dari daerah Irak ketika keluar dari kampungnya, kampung halamannya, melewati sesuatu perkebunan. Ketika melewati suatu perkebunan, dia melihat apel yang jatuh keluar daripada di jalan. Sampai di jalan di apel nih, bergelinding. Ada apel jatuh di kebunnya. Ada pekarangan ditutup. Tapi ada apel sampai keluar sampai jalan. Saking banyak buah pohon apelnya. Nah, ketika Sabit ini berjalan pada saat tersebut, melihat apel, wah ini apel udah di jalan, halal. Dan dia dalam kondisi sangat-sangat lapar. Nggak ada yang memungut, banyak apel itu, ada yang pungut, ada yang nggak ikut. Lah dia pungut itu apa? Begitu duduk dia makan apel tersebut, 1 gigitan, 2 gigitan, 3 gigitan, termenunglah dia. Ini apel udah dihalalkan gak sama pemiliknya. Maka orang tersebut menghentikan makanan apel tersebut. Dia baru makan setengah dari apel itu dan setengahnya belum habis. Apel dibagi setengah, setengahnya belum hampir habis. Maka dia datang masuk ke pekarangan atau tempat kebun tersebut. Dia dapati rumah gubuk kecil. Dia ketok pintu rumah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka keluarlah orang yang sudah tua. Maaf Pak, kata Sabit ini. Kalau bahasa kita, saya tadi udah makan apelnya Bapak yang keluar di pekarangan, yang keluar dari kebun. Di kebun tuh banyak apel, jatuh-jatuh sampai rusak. Apakah Anda pemilik kebun tersebut? Tidak. Saya sudah berpuluh-puluh tahun menjaga kebun ini. Ada apa? Saya meminta halal terhadap apel yang saya makan. Maka kaget pemilik kebun ini. Apa yang dia kagetkan? Berpuluh-puluh tahun
dia jaga kebun ini. Baru kali ini ada dia nemukan orang minta halal daripada apel itu. Maka dia katakan apa? Bukan saya yang berhak memberikan dia halal kecuali pemiliknya. Di mana rumah pemiliknya? Pemiliknya jarang datang ke sini. Di mana rumahnya? Jarak perjalanan rumahnya tersebut dari gubuk tersebut, dari kebun tersebut sehari semalam perjalanan. Maka dicari yang pemilik apa? Kebun tersebut. Begitu sampai rumahnya orang tersebut, dia dapati rumahnya begitu besar. Sampai di sana dia datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambil dia bawa apel itu. Dia udah lapar sehari semalam, gak diteruskan makanan apel itu. Dalam kondisi lapar dan mencari pemilik dan meminta halal terhadap apa yang dia makan. Dan ini kisah terjadi pada zaman tabi'in, setelah pada sahabat Nabi Muhammad SAW dari daerah Irak. Begitu sampai ke sana, apakah kau memiliki kebun di daerah sini? Iya benar, saya jarang ke sana sudah lama. Saya mau minta ridho sama engkau, minta halal. Ada apa? Saya sudah makan apel engkau tadi jatuh di pinggir jalan. Orang ini bingung pemiliknya. Apakah cuma gara-gara apel ini engkau datang ke sini? Kata dia mengatakan, nah, iya gara-gara apel ini saya minta halal kepada engkau. Maka orang ini mengatakan, subhanallah dalam hati, baru kali ini ada orang minta ridho terhadap apelnya. Apa kata orang ini? Gak mau saya halalkan, tidak mau dihalalkan. Kata dia. Maka dia terdiam. Bagaimana saya cara mendapatkan halal daripada apel ini? Karena sudah masuk setengah. Kata dia, engkau harus menikahi anak saya. Tapi anak saya buta, anak saya pincang. Di mana tempatnya? Tuh di gubuk sana. Dan anak saya nggak berikan dia harta, fakir, dia kaya raya. Dan anak saya tuli, anak saya bisu, nggak bisa jalan. Diberikan kabar-kabar yang mana kabar tersebut apabila seorang laki-laki mendengar kabar itu terhadap wanita pasti menolak. Kalau dia dengar kabar-kabar seperti itu terhadap seorang apa? Laki-laki. Maka orang itu mengatakan apa? Enggak apa-apa, saya akan menikah dengan anak kau. Yang penting apa yang sudah terjadi masuk ini, yang sudah terjadi dia tanggung jawab. Dia berani bertanggung jawab. Orang yang hebat tidak lari dari masalah. Orang yang hebat menghadapi masalah. Untuk mendapatkan halal dia berani bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawabnya. Padahal dia mampu menyembunyikannya, padahal dia mampu lari dari masalah, tapi dia nggak mau karena hati yang bersih, takut tidak tenang hidupnya karena Allah Maha Pengawas yang ngawasin hatinya seseorang. Mungkin orang lain bisa enak hidupnya, tapi dia tidak mau hidup seperti ini, memakan sesuatu barang yang tidak benar, bertanggung jawab. Nikah, nggak pernah lihat perempuannya. Begitu menikah, selesai pernikahan, mana anak kau itu di sana? Jadilah dia mertua. Jadi mertua. Begitu dia buka rumah gubuk ini, apa kata orang ini? Sahabat ini, saya dapati kamarnya sangat-sangat indah, di dalamnya indah. Subhanallah, kata dia. Tuh, salah masuk ini. Salah apa? Masuk. Assalamualaikum, kata dia. Nah, ada orang masuk malam pertama, salam. Jangan langsung saja, gak ada salamnya. Dia berikan apa? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap masuk rumah orang salam. Masuk ketemu orang salam. Cium tangan. Kalau ada orang tua, mertua apa, cium tangan. Yang lebih kecil salaman sama yang besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata perempuan. Kaget Sabit. Loh, bukankah dia bisu? Dia coba lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget lagi Sabit. Bukankah dia tuli?
Kok dia mendengar? Maka dia ulurkan tangannya. Orang ini, perempuan ini berjalan dengan pakaiannya. Tambah dia kaget, bukankah dia pincang? Kok bisa jalan? Dia ulurkan tangannya, lalu dia buka penutup mukanya. Dia dapati tidak pernah dia melihat wanita secantik perempuan itu. Jelas. Kata orang itu mengatakan apa? Sabit mengatakan apa Sabit? Kata ayahku engkau buta. Benar. Saya ini orang buta. Kenapa ayah saya bicara saya buta? Saya enggak pernah melihat barang yang haram. Sesuatu yang saya tidak pernah lihat sesuatu yang haram. Tiap hari saya melihat Quran saja. Yang baik-baik yang saya lihat. Saya enggak pernah keluar rumah. Perempuan itu semakin jarang keluar rumah semakin baik. Semakin sering kurang baik. Kecuali ada keperluan dan izin sama suami. Kalau enggak izin, walaupun keperluannya baik, enggak boleh keluarnya. Oh, pengajian baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik, pengajian itu baik. Tapi tetap wajib izin sama suami. Kalau dia keluar dalam kondisi tempat kebaikan tapi tidak izin, maka orang tersebut, perempuan tersebut keluar dalam, yaitu dalam tidak dapat ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ke tempat yang tidak benar. Bukankah engkau bisu? Iya, saya bisu. Kalau menurut ayah saya, karena saya enggak pernah ngomongin orang, enggak pernah ikut-ikut ngomongin orang, bergaul seperti itu. Bukankah engkau tuli? Iya, saya tuli, kata dia. Saya enggak pernah dengar sesuatu kecuali kebaikan. Kebaikan saja. Bukankah kau tidak bisa jalan? Iya. Tapi saya ini memang tidak bisa jalan ke tempat yang tidak baik. Ke tempat baik saja dia. Tidak pernah keluar rumah. Subhanallah. Menikahlah dia. Begitu menikah dikarunia anak namanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tuh, Imam Madhab. Itu ayahnya, namanya Sabit. Dan Imam Abu Hanifah menjadi ulama mazhab pertama dan paling banyak dipakai mazhabnya di Eropa, di Turki, di India, di Pakistan, di Thailand, bahkan seluruh dunia. Setengahnya ini miliknya. Yang paling banyak itu mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Punya murid namanya Imam Malik. Tuh, muridnya Imam Malik. Punya murid Imam Syafi'i. Sebab apa? Imam Abu Hanifah. Punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Sebab apa? Pertanyaannya, apakah orang tuanya orang alim? Bukan. Sebab orang tuanya berhati-hati terhadap makanan. Separuh apel itu dibalas sama Allah separuh dunia. Subhanallah. Coba bayangin. Jelas seperti itu. Berhati-hati terhadap makanan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Ketika kita belum izin sama makanan tersebut, pergi acara begawe, jangan bungkus-bungkus punya orang. Pergi arisan, jajan orang diambil. Hati-hati. Yang belum izin, kalau udah izin nggak apa-apa. Jelas? Baik yang masuk, baik yang keluar. Saya mau tanya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ketika kita makan makanan, itu diserap sama badan saripatinya. Betul apa tidak itu? Saripati itu kalau kita belajar biologi, dulu yang saya pelajari, dulu masih ingatlah saya pelajaran saya dulu. Itu diambil dari jadi saripati yang gizi-gizinya itu jadi air. Kalau bahasa kita air, mohon maaf, air mani itu. Betul apa tidak? Dan itulah yang jadi anak kita kalau dia masuk di perut orang tua atau istri kita. Kalau yang masuk memang bentuknya kelihatan halal tapi diambil dari uang yang haram. Masuk saripatinya. Jelas? Diserap sama badan lalu ditumpahkan ke istri jadi anak. Mungkinkah anak itu jadi anak soleh? Nggak mungkin. Jelas? Karena diambil dari gizi makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Jelas apa tidak? Maka makan itu makan yang baik.
Baik yang masuk, baik yang keluar. Buruk yang masuk, buruk juga yang keluar. Kan baik ini kelihatan. Nanti pas besar, lihat, menjadi beban orang tua, menjadi pusing buat orang tua. Karena kenapa? Memberikan anak makan gizi barang syubhat atau barang yang haram. Maka hati-hati ketika cari rezeki. Hati-hati. Makanya dua hal ini sangat pengaruh. Yang untuk orang membersihkan hati, yang pertama apa? Makan makanan apa? Catat ya. Nanti ibu bapak pulang-pulang ceritain ini sama istri. Cerita siapa itu? Sabit, ayah dari Imam Abu. Yang kedua Quran. Quran ini paling cepat nerangi hati. Kalau lagi ada hajat bapak baca Quran. Apalagi kalau punya hajat, hatamin Quran. Kalau kepingin sesuatu, hatamin Quran. Insya Allah kita akan dapat yang terbaik, walaupun ada rintangan dikit-dikit kadang-kadang. Tapi yang dikasih sama Allah yang terbaik untuk kita. Khatamkan Al-Quran. Baca apa? Al-Quran. Itu Al-Quran bapak ibu. Dulu begitu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW di Mekkah, masih dakwahnya Nabi Muhammad sir. Apa sir? Sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad tuh baca Quran kalau habis isya sampai subuh, kadang-kadang seperti itu. Baca Quran tadarusan. Dan orang munafik, Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Abu artinya bapak, Hakam yang adil, hakim. Siapa itu? Julukannya Abu Jahal. Sebelum dijulukin Abu Jahal. Siapa yang memberikan julukan Abu Jahal? Abu artinya bapak, Jahlun artinya bodoh. Siapa yang memberikan julukan Abu Jahal? Nabi Muhammad. Kalau dulu julukannya Abul Hakam, nama aslinya Umar bin Hisham. Nama aslinya siapa? Umar bin Hisham. Nah Abu Jahal ini bapak, kalau dikenal dulu di Mekah Abul Hakam. Bapaknya hakim, orang paling adil. Kalau ada sengketa apapun bawa ke Abu Jahal, adil, dibagi rata sama dia. Pintar dia nih. Kenapa dijulukin Abu Jahal ceritanya? Gara-gara tiap malam datang ke pinggir rumahnya Rasul, dengerin Nabi ngaji. Bertiga dia datang dan diam-diam nggak pernah janjian. Udah tidur istrinya, datang dia keluar malam. Mau kemana? Saya mau ke Ka'bah ngeliatin orang tawaf. Tahu-tahu ke rumahnya Nabi, ngintipin Nabi, dengerin Nabi baca Quran. Keluar juga Abu Sufyan, 3 orang nih, pemuka-pemuka Quraisy sebelum masuk Islam ya Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan ini masuk Islam setelah Fathul Makkah. Yang satu lagi saya lupa namanya, ini 3 ini. Abu Jahal, Abu Sufyan, satu lagi saya lupa. Satu di pojok, dengerin Nabi Muhammad. Selesai Nabi Muhammad ngaji pulang, dan 3-tiganya nggak tahu saling dengerin. Tiba-tiba suatu malam ketemu 3-tiganya nih. Udah habis dengerin, ketemu, mundur-mundur. Yo, kata dia, Abu Jahal, Abul Hakam, engkau kenapa kesini? Gak ada, kata dia. Takut wibawanya turun. Jelas, takut. Engkau kenapa Abu Sufyan? Enggak ada juga, kata dia. Enggak, saya kenapa-napa. Engkau kenapa? 3-3 padahal dengerin Nabi Muhammad baca Quran. Dan ini diceritakan di hadits Bukhari. Di hadits ini diceritakan. Subhanallah, ini kisah sangat menarik. Cerita tentang bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata efek Quran itu ada satu sebab dia tidak bakalan masuk ke hati orang. Ini dia sebabnya. Jelas, kalau sisa lain dia bisa dibersihkan dengan Quran ini. Sifat-sifat apapun dia bisa dibersihkan dengan apa? Quran. Sebentar loh Bapak, saya minum dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Enak kita ngisi di montong, langsung ada yang tuangkan. Gimana kalau di surga? Subhanallah. Kalau di surga itu kita minum dia tidak habis-habis terus, dia berisi-berisi saja. Jelas. Sampai mana cerita saya tadi Bapak Ibu? Surah Quran. Berjanji nih bertiga ini. Dan orang Quraisy, orang Mekah, orang yang paling suka tepati janji dan senang sama tamu. Terkenal mereka itu, walaupun mereka ini orang jahiliyah, tapi hobi bertamu. Kalau ada tamu tidak mungkin kecuali makan. Ditawarkan makan.
Sunnah kita nawarkan seseorang. Kalau ada tamu di rumah, tanya, udah makan apa belum? Sodorkan, kasih teh, tanpa dia minta, langsung datangkan. Jangan tunggu dia minta. Jangan tunggu dia minta makanan. Dulu saya punya guru, kalau dia udah miring topinya begini Bapak, nah, begini tuh tandanya dia minta teh. Beneran. Kalau dia ke kiri dikit, tandanya kopi. Tapi kalau sudah dia buka itu tandanya apa? Minta makan. Jelas tandanya minta apa? Makan. Jadi kita santrinya dulu, kalau dia ada tamu miring kopinya, ya Allah ini teh ini cepat, teh cepat. Kode ini, jelas kode. Kalau dia ke kiri, kopi ini. Kalau dia udah buka topi garuk-garuk ini kelamannya keluar nih berarti. Dia tidak pakai bicara lagi, jelas. Nah itu kode-kode, jelas kok? Kode seperti itu Bapak. Hah? Kasih tamu makan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan kasih tamu tidak makan di rumah. Rumah yang sering orang makan, ada tamu sering, rumah yang penuh malaikat. Penuh malaikat di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini tidak bakalan makan kecuali harus ada temannya makan. Kalau kita kan senang tidak makan. Jelas? Nah ibu-ibu kalau ada tamu suaminya minta suruh makan. Saya tidak masak Pak Ustaz. Nah ini, jadi ibu-ibu masak di rumah kalau ada tamu. Sering-sering masak. Nah suatu ketika dia perjanjian di malam itu langsung, Abul Hakam, kita berjanji sudah, jangan kita ke rumah Muhammad nanti ngintip orang-orang tahu nanti ini. Oh iya sudah, berjanji bertiga nih. Pulang ke rumah mereka besok malam kangen. Apa yang dia kangenkan? Bacaan Quran Nabi. Dan mereka semua berprasangka, nggak datang Abu Sufyan nih. Abu Sufyan bilang, nggak mungkin datang Abul Hakam, dia tepati janji. Yang satu, nggak mungkin Abu Sufyan datang sama Abul Hakam. Subhanallah, tiga-tiganya berprasangka, tiga-tiganya datang. Padahal dia tidak pernah ingkar janji. Orang-orang jahiliyah itu orang-orang tepati janji, berani mereka. Kita udah muslim tidak tepati janji, insyaallah saja. Ya Rabb, udah pakai nama Allah, insyaallah. Hah? Nggih, kata dia nggih. Hidupkan HP, suarakan HP. Iya nggih. Lagi dia ulang lagi. Ya Rabb, subhanallah. Misal itu misal. Nanti datang ke sini. Nggih, saya datang nggih. Enggak, dia datang. Enggak boleh. Idza hadatsa kadzaba. Ciri-ciri orang ada benih-benih kemunafikan itu apabila dia berkata-kata dia bohong. Enggak ngakuin dia salah. Jelas enggak ngakuin dia apa? Salah. Kalau kita tahu diri kita salah, cepat minta maaf. Cepat minta apa? Maaf. Dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita, merendahlah dikit. Jadi kita orang yang tidak sombong. Jelas seperti itu. Nah, datanglah dia malam itu lagi. Begitu datang nih tiga-tiganya datang, ketemu lagi. Loh, katanya engkau udah seperti ini. Oh ya sudah berjanji lagi bertiga bahwa dia tidak akan hadir. Hari ketiga datang lagi tiga-tiganya. Jelas. Selesai dia dengarkan Nabi Muhammad baca, apa kata Abu Sufyan mengatakan kepada Abul Hakam, Abu Jahal. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Abul Hakam, menurut engkau kira-kira yang dibaca Muhammad ini benar apa enggak? Sesungguhnya yang dibaca Muhammad ini benar. Itu kata siapa? Abul Hakam. Apa kata Abu Sufyan? Kenapa engkau tidak mengikuti dia masuk Islam? Kalau engkau masuk Islam, maka satu Mekah akan mengikuti engkau dan kami akan ikut engkau. Subhanallah. Hebatnya Abu Jahal ini, kalau dia masuk Islam suatu saat itu, maka satu Mekah akan mengikuti dia. Bagaimana pahala mu'alafnya? Jelas, semua ikut sama dia. Cuma tidak mau dia. Sebab apa? Tidak mau saya. Kenapa? Nah ini alasannya dia. Dan ini berita sampai ke telinganya Nabi. Kabar ini. Apa kata dia? Kabilah saya dengan kabilahnya Muhammad dulu bersaudara. Dia punya bersaudara kabilahnya 5. Suku-suku Quraisy yang besar 5. Bani Hashim, Bani Muttalib ini jadi saudara kandung dekat sekali. Kabilah ini saling mendukung. Nah yang 3 ini sering menjatuhkan. Salah satunya sukunya Abu Jahal. Tapi dia berkeluarga. Kalau ada, kata dia, kalau ada orang perang, kami berdua, suku-suku kami ini berlomba-lomba menyiapkan pasukan perang.
dan dua ini suku ini tidak pernah kalah, juara terus. Suku saya dengan suku Muhammad, kata dia. Kalau ada orang datang bertamu, kami akan siapkan apapun. Disiapkan. Dua-dua kami menang, tidak pernah kalah. Kalau ada orang mau ke tempat Ka'bah, tawaf, zaman dulu ada tawaf orang jahiliyah, kami siapkan keperluan berdua, tidak pernah kalah dua ini. Tapi sekarang dia ada nabi, ada nabi, dia punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ikut sama dia, sedangkan saya pemuka, kalau saya ikut berarti saya kalah dengan dia, kaum saya hinakan. Nah, ini dia sebabnya orang tidak akan masuk ke hatinya ke dalam Quran tersebut. Quran itu tidak akan masuk ke dalam hatinya apabila ada kesombongan. Tambah keras dia, bukan tambah lembut. Tambah apa? Keras. Tambah keras dia nanti. Harusnya tambah apa? Lembut. Seperti itu. Maka dua hal ini, Bapak, Al-Quran dan makan makanan halal, ini adalah paling cepat menerangi hati. Nah, ketika sampai kabar sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abul Hakam bilang begini-begini. Apa kata Rasul? Dia bukan Abul Hakam, huwa Abu Jahl. Dia bapaknya orang yang paling bodoh. Jelas? Makanya terkenal dia dengan Abu Jahl, julukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua hal ini Bapak, Ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan. Makan benar-benar yang halal. Halal itu bisa jadi bentuknya halal, tapi sebabnya salurannya haram, jadi haram. Jelas? Bisa jadi salurannya halal, tapi bentuknya haram, haram juga. Jelas? Halal pakai beli uangnya, tapi yang kita beli haram, haram juga. Jelas? Harus saluran dan makannya itu halal, dari dapatnya dan perginya halal. Makanya ketika ditanya harta itu dua, dia ditanya. Kalau ilmu satu, dia ditanya, kemana engkau udah amalkan? Itu saja. Jelas? Tidak ditanya di mana ngaji dulu. Jelas? Oh, saya ngaji di Montong, wahai malaikat, di Masjid Nurul Syuhada. Enggak ditanya. Siapa gurunya? Enggak ditanya. Engkau udah dapat ilmu, kemana engkau amalkan? Ditanya. Jelas? Nanti dibongkar berapa ilmu yang sudah dia dapat, kemana engkau sudah amalkan itu. Jelas? Ilmu itu. Jadi bukan ulama saja yang harus mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Siapapun yang tahu hukum, yang tahu ilmunya, wajib mengajarkan kepada keluarganya. Jelas? Kan saya bukan ulama, ajarkan saja. Yang kita tahu, yang kita tidak tahu, tanya sama ulama. Jelas apa tidak? Begitu umur ditanya, tidak ditanya berapa habis umur di sana, 60 apa 70 atau 68. Tidak ditanya kemana sudah ngabisin, ditanya ngabisin kemana, jajanan umurnya kemana saja. Oh, katanya dia tanya, dulu malaikat 25 tahun saya ini ngebut naik motor saja, balap-balap saja. Tapi begitu saya jatuh di got, Ustadz tolong saya. Jelas? Hampir saya sakratul maut, dengar pengajian, taubat nasuha. Oh, meninggal husnul khotimah. Jelas seperti itu. Tapi begitu harta ditanya dua, dari mana dapat? Malu dia jawab, ya Allah, ketahuan saya sama malaikat. Dia tahu dari mana dia dapat, dari tanda tangan proyek dilebihkan. Jelas? Nah, hati-hati. Dari mana dapat? Ya Allah, gini sudah malaikat. Saya kasih tahu kemana uang ini pergi, masjid, anak yatim. Tidak mau tahu malaikat. Dari mana dulu dapat ini? Saya pakai dia selakaran naik haji. Pakai apa naik haji? Tidak mau tahu dia. Dari mana dulu dapatnya? Jelas? Kalau dia dapatnya dari haram, berhenti pertanyaan itu sudah. Langsung dia dimasukkan. Tapi kalau halal, berlanjut dia pertanyaan itu. Halal, kata dia. Dari halal, kemana perginya? Ya Allah, kemana lagi perginya? Jelas? Begitu dia bilang haram, langsung berhenti pertanyaan itu. Jelas? Langsung dijebloskan ke neraka. Begitu dia bilang halal, dilanjut lagi pertanyaan itu. Jelas? Itu saya baca di kitab Manhajus Sawi, banyak betul pertanyaan gara-gara dia jawab dua-dua halal ini. Oh, kalau gitu jawab aja haram, Pak Ustaz. Oh, kalau jawab haram ini tambah bahaya kita. Jelas? Maka cari yang benar-benar apa? Halal.
Baca apa? Quran. Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini Bapak, Ibu-ibu. Ada surah-surah tertentu di dalam Al-Quran yang kita dianjurkan dibaca. Jelas? Ada surah-surah yang dianjurkan kita dibaca setiap malam. Jelas? Setiap apa? Malam. Tapi mengkhususkan surah kurang bagus. Dia pribadi yang mengkhususkan kalau dia mengatakan. Tapi kalau dia tidak pernah mengatakan, jangan kita bilang orang itu mengatakan mengkhususkan. Seperti misal ada orang baca Yasin malam Jumat. Oh, dia khususkan ini hanya malam Jumat. Tidak pernah dia ngomong malam Jumat saja saya baca Yasin. Siapa tahu dia rumah malam Kamis dia baca Yasin. Jelas? Jadi biarkan dia. Kalau orang mau baca apa? Yasin. Man qara'a Yasin fa asbaha maghfuran lah, katanya dalam hadis. Barang siapa yang baca Yasin malamnya, fa asbaha, maka paginya akan diampunkan dosanya sama Allah. Jelas? Nah, ada surah-surah tertentu yang dianjurkan. Yang pertama yang sunnah, Bapak Ibu, setiap malam membaca surah Tabarak. Surah apa? Tabarak. Al-Mulk juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas? Dibaca setiap malam. Pak Ustaz, saya biasa bacanya habis maghrib sampai isya. Karena ada pengajian Ustaz belum saya baca, habis isya baca. Waktunya kapan? Sampai sebelum tidur. Dari terbenam matahari sampai sebelum apa? Tidur. Kalau saya udah tidur bagaimana? Bangun saya. Di mana tidurnya? Di pengajian saya tidur. Oh, di pengajian dia tidur ini. Jelas. Ini gara-gara ngantuk dia pengajian dia tidur. Nah, baca pas bangun tidur masih jam 9, masih belum adzan isya. Jelas. Makanya tidur maghrib itu kurang bagus. Jelas. Apalagi di pengajian dia tidur maghrib. Subhanallah. Kenapa dengar pengajian? Kalau Ustadz ini nyampaikan ya Allah kayak kita dengar lagu, ngantuk kita langsung. Padahal udah saya tidur siang. Jelas? Jelas baca apa? Tabarak. Jangan tinggalkan surah Tabarak. Nanti ada orang yang akan nemani orang di kubur. Itu Quran. Ada yang mengatakan surah Tabarak. Dia tidak akan pergi sebelum orang ini akan nemani dia sampai surga. Kata malaikat Munkar Nakir di dalam hadis, pergi engkau. Apa kata orang ini mengatakan, saya tidak akan pergi sebelum engkau selesai, sebelum orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Silakan selesaikan, engkau punya apa urusan, tanya saja dia. Dikasih dia jawaban. Jelas? Dikasih apa? Jawab. Marabbuka? Allah Nabi. Sudah bilang. Jawab Allah apa? Tuhan. Dapat jawaban. Gara-gara apa? Dimudahkan ada teman jadi kubur. Kalau ada teman di kubur enak apa enggak? Enak lah dia. Jelas ada yang nemenin dia. Allah ada teman ngobrolnya, enggak kesepian. Bahkan kata Al-Alamah Habib Umar bin Hafiz selalu berpesan kepada muridnya, kalau engkau belum bisa hafal Quran, nanti engkau selalu niat dalam hati supaya hafal Quran. Selalu niat hafal Quran. Jadi kalau engkau meninggal, kata Al-Alamah Habib Umar, nanti ketika dalam kubur Allah datangkan malaikat guru privat. Guru apa? Privat dalam kubur. Jelas? Setoran di sana dalam kubur. Jelas? Lebih cepat hafal Qurannya, enggak ada yang ganggu. Jelas? Enggak ada apa? Yang ganggu, privat gitu. Bangun-bangun lu. Ini hafil. Oh, guru privat anak siapa? Malaikat. Ente basi, ustaz. Cuma bapak-bapak jangan berencana nanti saya sudah. Jelas? Belajar di kubur, nanti dipercepat, nanti malaikat supaya ente cepat hafid. Cabut nyawa. Jelas? Jangan. Niat saja dulu nih, niat jadi hafal Quran. Sudah niat apa belum nih? Masukkan ya Allah, saya niat jadi hafid Quran, saya niat jadi hafid Al-Quran. Sudah niat? Ibu-ibu sudah niat jadi hafid Quran? Niat dalam hati, ya Allah mudah-mudahan saya jadi hafid Quran. Nanti datang malaikat. Ngajilah ibu-ibu, dibangkitkan jadi penghafal Quran. Kapan nih? Ibu hafal Quran? Oh, kita privat sama malaikat. Tidak ada yang ganggu, bukan cucu lagi yang ganggu, langsung setoran, sehari sejuz. Sudah tidak ada yang ganggu dia. Begitu dia ngaji langsung, oh, a'udzubillahi minasyaitonir. Dulu saya sudah baca. Apalagi dia melewati Yasin, karena setiap malam dia baca, hafal sudah dia. Jelas, hafid jadinya di dalam kubur. Hafid kubur namanya. Hafid apa? Kubur. Jelas?
Tapi bagus hafid dunia. Kalau hafid dunia dari dunia sampai akhirat. Ini calon hafid kubur. Calon hafid kubur. Nanti saya mondok di kubur, bos. Calon hafid kubur. Jelas? Sekarang hafal Quran dikit-dikit pelan-pelan. Jelas, jangan jadi hafid di kubur. Bisa kira-kira apa tidak? Diki calon hafid mana? Dunia apa kubur? Ya Allah mudahkan semua urusan kita, amin. Maka dimudahkan apapun urusan kita, dipermudahin nanti sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi lupa saya gara-gara hafid kubur. Hah? Tabarak setiap malam. Jangan lupa pokoknya baca tabarak, paksa diri terus baca. Jangan lalaikan surat tabarak. Walaupun kita dalam perjalanan ngaji di mobil, baca surat tabarak. Jelas? Dan semakin tidak ditahu sama orang semakin bagus. Kita punya amalan tuh semakin kita tidak ditahu sama orang semakin bagus. Kejaga ikhlas kita. Jelas? Kejaga apa? Ikhlas kita. Yang kedua, setiap malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Malam Jumat membaca surah apa? Al-Kahfi. Siapa yang baca? Dianya, bukan mobilnya. Dia setel di mobil. Apa mulainya? Tanzil kita apa? Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitabi wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Dia baca. Jelas di mobil. Ya Allah, malam Jumat kata Habib Hasan setel. Mobilnya yang baca. Dia nyetir. Tit. Oh, sudah saya kahfi. Loh, yang masuk surga mobilnya, pemiliknya. Enggak tahu, wallahu alam. Di rumahnya yang baca kahfi HP-nya di setel di rumahnya. Dia yang baca kahfi, jangan HP-nya. Jelas, baca kahfi. Duduk maghrib isya itu jangan pegang HP. Nonton TV kurang bagus. Orang tua harus mencontohkan sama anak. Jangan yang cetek-cetek HP. Itu orang tuanya maghrib isya. Maghrib isya itu isinya ibadah. Jelas? Kalau mau jadi anak soleh, anak kita, jangan kita contohkan yang kurang baik sama anak kita. Jelas? Karena anak itu fotokopi orang tuanya. Fotokopi langsung sudah fotokopinya sudah. Makanya kita kalau melihat langsung, oh gini sudah dia. Orang tuanya yang ngajarin. Tanpa kita tahu, tanpa kita bilang, tanpa kita ngomong sudah kelihatan. Nah, orang tuanya yang begini. Jelas? Seperti itu. Maka kita terus perbaiki diri. Jangan putus asa. Insya Allah akan diberikan anak yang soleh dan soleha. Yang penting jangan kita buruk sangka sama orang. Selalu baik sangka, doakan yang baik. Jelas? Selalu baik sangka. Yang ketiga surah As-Sajdah juz 21. Juz berapa? 21. Tiap malam baca ini. Tiap apa? Malam. Yang keempat surah Waqiah habis asar. Habis apa? Asar. Siapapun yang baca Waqiah la faqra ma'ah, tidak akan fakir hidupnya. Jelas tidak akan apa? Fakir. Jelas apa tidak? Begitu dia ngaji tutup surah Waqiah, kebuka lagi ada uang. Betul, masya Allah. Bukan uang orang itu. Jangan gara-gara Waqiah, oh ada nih. Jelas? Hebat. Orang itu ketinggalan. Uang ibu kita dia naruh di dalam, takut diambil. Jelas? Dia taruh di dalam Quran, dia sembunyikan supaya anaknya nggak ambil. Dia pakai Quran orang tuanya, masya Allah banyak uang di dalam Qurannya. Jelas? Karena orang tuanya takut diambil duitnya. Dia taruh di Quran. Jelas? Dianjurkan seseorang ini baca Yasin setiap malam juga. Setiap malam baca apa? Yasin. Tidak ada malam-malam khusus, memang tidak ada malam-malam apa? Khusus. Siapapun yang baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, maka hidupnya akan diterangi sampai 1 minggu yang akan datang. Terang hidupnya. Jelas? InsyaAllah besok kita sambung kembali lagi. Dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan silakan Pak Haji. Kasih mic-nya. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertanyakan seperti judulnya yang pertama tadi, makan apel. Terus apel ini dibawa sama Dibawa sama siapa? pantai. Di pantai.
ombak pantai. Pak Najamuddin dia mau kembali sekarang cari tukang. Nah, dia mau cari supaya dia dapat nikah itu dia mau ini. Iya. Halal sudah kalau Pak Najamuddin. Jelas nanti mau cari dia, oh ini dia apal dia bilang ustaz tuh. Nyebrang sudah ini kalau begini caranya ini nyari. Jelas. Ditanya tukangnya di sana. Jelas sampai sana. Ibu punya, oh saya punya. Pak Najamuddin harus nikah sama anak saya. Siapa anaknya? Ketut ini namanya. Oh. Kata ustaz dia buta dia. Lain kisahnya itu. Jelas? Maksudnya apa? Jangan ciri gara-gara apel ini. Ambil di pelajaran itu makan makanan halal. Jadi Pak Najamuddin, kalau Pak Najamuddin dapat apel di pantai jangan diambil. Jelas? Lebih bagus beli di depan. Di mana? Pinggir masjid Nurul Syuhada banyak. Jelas? Jangan cuma dia datang ke toko buah. Ada buah ini, dia coba-coba saja. Udah sekilo dia coba. Semua jeruknya, apel dia coba. Aduh, udah ada yang manis sudah liwat. Padahal dia niat nyoba. Setiap dia 5 waktu dia ke sana mampir. Oh, nih sudah dia kata Pak tukang buah itu nih. Jelas? Nanti lama-lama dikawinin Pak Najamuddin sama yang punya toko buah itu. Sama siapa? Bukan anaknya, pegawainya. Jelas? Silakan. Waalaikumsalam. Ada yang mengamalkan rupanya yang dibahas. Silakan. Sabar dulu diucapkan di dua surat ayat itu. Sabar dulu baru sholat. Iya. Itu amat keutamaan daripada sabar itu. Iya. Terima kasih. Saya lupa kebetulan dia sebut Pak Haji sebut Al-Baqarah. Satu lagi Bapak baca akhir Al-Baqarah setiap malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Untuk ma fi anfusihim. Siapapun yang baca tidak terkena sihir. Jelas? Itu kelebihan. Nah, pertanyaannya dari Pak Haji, kenapa sabar didulukan wasta'inu bis sabri was shalah? Karena jawabannya karena ketika kita mendapatkan ujian yang dibutuhkan sabar dulu. Jangan langsung sholat. Karena begitu ujian itu datang sabar dulu. Jelas? Sabar dulu. Baru kita hadap kepada Allah. Tidak mungkin ujian itu datang langsung begitu kita sholat. Diterima dengan sabar. Dan pahala sabar ini jauh lebih afdal daripada sholat. Ibadah sholat sunnah itu. Makanya pahala sabar itu bi ghairi hisab. Tanpa apa? Hisab. Pahala besar orang apa? Yang bersabar. Jelas apa tidak? Begitu kita dapat ujian, terima dia dulu. Rasakan dia rasa sakitnya. Habis itu bawa dia ke sholat. Tanda kita butuh sama Allah. Ini tanda apa? Hati yang luka lalu dibawa sama Allah, maka Allah sendiri yang akan mengobati hati kekasihnya. Jelas? Jelas apa tidak? Jangan kita utarakan, lalu kita keluarkan kata-kata yang kita benci, lalu kita sholat. Allah tidak senang. Kita udah kotor duluan. Jelas? Seperti itu. Apa? Sabar. Yang saya pertanyakan, ini masih juga kita di tempat-tempat yang kan sholat itu sangat-sangat penting sampai dalam keadaan sakit pun dengan niat kita sholat. Nah, apabila kira-kira sholat itu tidak dilaksanakan, kalau ada orang sakitnya tidak keluar, kira-kira 3 atau 4 hari jabat sakit meninggal sudah mereka. Ada juga yang masih ngomong bilang ada tebusan dari orang yang sakit. Apakah ada atau tidak tebusan bagi orang sakit? Fidyah pertanyaan. Masih ada? Fidyah pertanyaan. Terima kasih. Ya. Sholat
itu dianjurkan berjamaah. Salah satu udzur dari berjamaah bagi orang yang biasa berjamaah sakit, lalu dia sholat sendiri. Karena dia biasa berjamaah, tiba-tiba sakit, sholatlah dia sendiri. Apakah dia tetap dapat pahala berjamaah? Tetap. Kalau dia tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring terlentang, nggak bisa terlentang, maka sholat yaitu dengan anggota badannya. Yang selanjutnya kalau tidak bisa menggunakan matanya, ajfani. Yang selanjutnya menggunakan hatinya. Jelas? Lalu tugas kita apa sebagai anak? Mengingatkan waktu sholat. Jadi nanti orang tuanya sendiri yang sholat. Jelas? Kalau kita tahu orang tuanya tidak sholat, dengan serta-merta kita tahu dia tidak sholat. Jelas? Memang dia bilang dia belum sholat seminggu. Jelas? Meninggal dunia. Apakah ada fidyah? Bayar fidyah, ganti kayak puasa beras. Pendapat jumhur ulama, pendapat yang paling kuat mengatakan tidak ada. Jelas? Tidak apa? Tidak ada. Karena sholat ditanggung sendiri. Walaupun ada pendapat sangat lemah mengatakan ada, boleh diganti oleh anaknya yang sholatkan dia. Tapi pendapat lemah, tidak bisa menjadi hujjah. Tidak bisa menjadi apa? Hujjah. Bukan diganti pakai beras, tapi anaknya yang sholatkan. Tapi pendapat lemah sekali. Jelas apa tidak ini? Ya, itu cukup ya. Insyaallah besok kita sambung. Besok pengajian ibu-ibu di Masjid Nurul Syuhada yang lama. Ya Rabb.